Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk materi hari ini di mata kuliah sistem operasi, kita akan coba untuk membahas apa itu sistem operasi, sejarah dan lain sebagainya. Nah, di dalam sistem operasi di sini, definisi di dalam sistem operasi itu adalah software yang mengontrol hardware. Jadi perangkat lunak yang mengontrol perangkat keras. Perangkat keras di sini berarti komponen di dalam sebuah komputer. Perangkat lunak di sini adalah program-program yang ada di dalam komputer tersebut. Terus definisi yang kedua, program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Ya, jadi di sini di dalam sistem operasi itu bertugas untuk memudahkan pengguna untuk menggunakan komputer. Kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga, kumpulan program yang mengatur kerja hardware. Jadi sistem operasi adalah kumpulan beberapa program yang dikumpulkan menjadi satu yang bernama sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur kerja hardware. Terus definisi selanjutnya adalah resource manager atau resource allocator, seperti mengatur memori, printer dan lain-lain. Jadi sistem operasi itu adalah pengatur sumber daya atau pengalokasi sumber daya. Jadi sistem operasi itu berfungsi untuk mengatur sumber daya yang ada di dalam perangkat keras di dalam komputer. Selanjutnya adalah sebagai program pengontrol kinerja hardware atau perangkat keras. Terus selanjutnya adalah sebagai kernel. Kernel di sini semacam ini. Jadi semacam core. Semacam core di dalam sistem di dalam komputer. Jadi sistem operasi itu berfungsi untuk mengatur kapan menggunakan VGA, kapan tidak, kapan menggunakan memori atau tidak, seberapa besar dan lain sebagainya. Terus ditinjau dari apa yang dilakukan, sistem operasi itu sebagai antarmuka atau interface antara user dengan hardware. Jadi sistem operasi itu adalah jembatan antara manusia dengan komputer. Terus memungkinkan pemakaian bersama hardware maupun data antar user. Jadi sistem operasi itu memungkinkan untuk pemakaian bersama antara hardware maupun data antar user. Sharing. Terus pengatur penjadwalan resource bagi user. Jadi sistem operasi itu juga bisa melakukan penjadwalan sumber daya untuk pengguna. Terus selanjutnya adalah menyediakan fasilitas sistem operasi. Jadi memberikan fasilitas apa aja yang terdapat atau fitur-fitur apa yang terdapat di dalam sistem operasi tersebut. Nah, tujuan sistem operasi yang pertama adalah menunjukkan lingkungan di mana seorang user dapat mengeksekusi program-programnya. Jadi di sini dijelaskan bagaimana sistem operasi itu dapat menunjukkan lingkungan untuk mengeksekusi program-program komputer. Terus yang kedua adalah membuat sistem komputer nyaman untuk digunakan. Jadi semenarik mungkin sistem operasi itu berguna. Kenapa? Karena ketika sistem operasi itu dibuat, awal sejarahnya kan seperti itu. Jadi sistem operasi itu dibuat untuk menjembatani antara komputer dengan manusia. Komputer benda mati, manusia makhluk hidup. Jadi bagaimana komputer itu
dapat menerjemahkan, bukan menerjemahkan, jadi bagaimana komputer itu dapat digunakan melalui keterbatasan bahasa dan indera manusia, maka dibuatlah sistem operasi. Terus mengefisiensikan hardware komputer. Jadi dengan sistem operasi tersebut, hardware komputer itu dapat melakukan sesuatu sesuai porsinya, tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Jadi stabil. Itu untuk tujuannya. Terus sejarah dalam sistem operasi itu ada generasi ke-0 di tahun 1940. Komponen tabung hampa udara. Sistem komputer belum memakai SO. Jadi ini mungkin lebih ke komputernya dulu. Operasi dilakukan manual dengan plug board. Plug board itu jadi papan yang, jadi kalau sekarang tuh apa ya? Jadi kalau gambarannya, jadi komputer itu ada beberapa port atau apa namanya? Ya, port ya. Di dalam port tersebut nanti dimasukkan dimasukkan plug board untuk mengeksekusi sesuatu. Itu dulu. Jadi hampir seperti mesin ketik. Kalau mesin ketik kan sudah menjadi satu. Kalau komputer itu terpisah, bagian-bagiannya terpisah. Jadi kalau mau untuk mengeksekusi RAM, jadi di dalam RAM mempunyai port, itu dimasukkan menggunakan kabel, terus ada plug boardnya, terus dieksekusi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Terus generasi pertamanya itu tahun 1950. Komponennya menggunakan transistor. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur pergantian job atau batch system. Jadi generasi pertama di sini sistem operasi sudah ada, tapi fungsi utamanya adalah mengatur pergantian job atau pekerjaan. Kapan menggunakan RAM dari tadi ya, menggunakan RAM kan, menggunakan prosesor, menggunakan penyimpanan dan lain sebagainya. Terus input memakai punch card. Jadi inputnya menggunakan kartu. Kalau sekarang kan kita mengenal VGA card atau video graphic. Itu untuk untuk mengeksekusi suatu hardware, apapun hardware ya. Terus generasi kedua tahun 1960 itu komponennya sudah menggunakan IC. Terus berkembang konsep-konsep multiprogramming, multiprocessing, device independent, time sharing atau multitasking, terus real time system. Jadi di dalam generasi kedua di sini sistem operasi itu sudah bisa berfungsi untuk multiprogramming, multiprocessing, device independent. Di sini berarti hardware-nya sudah berfungsi sendiri-sendiri dan diatur oleh sistem operasi tersebut. Terus ada time sharing atau multitasking. Jadi ada beberapa pekerjaan yang dilakukan bersama, kira-kira seperti itu. Terus ada real time sistem real time. Jadi menggunakan sistem operasi sudah dapat digunakan untuk real time system. Terus generasi ketiga tahun 1970 komponennya menggunakan VLSI atau Very Large Scale Integrated Circuit. Berkembang konsep General Purpose System atau SO sangat kompleks, mahal dan sulit dipelajari. Jadi di dalam generasi ketiga ini adalah perkembangan dari generasi yang kedua. Komponennya sudah menggunakan VLSI dan mempunyai konsep General Purpose System. Di sini SO sudah sangat kompleks tetapi mahal karena keterbatasan hardware maupun memang sistem operasi saat itu memang benar-benar langka sekali. Sama seperti konsep teknologi, jadi semakin langka semakin mahal.
Makanya kenapa teknologi sekarang menjadi murah, karena semuanya sudah ada, pabriknya sudah ada, produsennya ada, pengembangnya ada, dan lain sebagainya. Terus generasi keempat 1970 sampai sekarang PC semakin populer atau personal komputer. Berkembangnya sistem operasi untuk jaringan komputer. Jadi tahun 1970 sampai dengan sekarang atau generasi keempat itu sudah mengarah ke jaringan komputer. Terus user interface makin user friendly. Kalau kita bicara dulu sistem operasi, memang kalau kita menganut ke Microsoft itu punya DOS yang dimana layarnya masih teks. Jadi kita menggunakan atau mengoperasikan komputer itu menggunakan keyboard semuanya sebelum adanya mouse. Setelah itu berkembang mouse, maka semua grafiknya grafis dari sisi tampilan atau interface-nya sudah semakin user friendly, sudah menyesuaikan dengan kebiasaan manusia. Terus jenis sistem operasi itu ada single user, single tasking. Single user, single tasking itu adalah jadi satu pengguna dan satu pekerjaan, jenis sistem operasi. Jadi dulu sistem operasi itu hanya dapat digunakan oleh satu orang dan satu pekerjaan. Seumpama yang menggunakan sebuah komputer itu satu orang dan hanya seumpama di sini Microsoft Word saja. Zaman dulu masih seperti itu. Terus ada namanya multi user single tasking. Jadi beberapa pengguna tetapi melakukan satu pekerjaan yang sama. Jadi satu komputer dipakai oleh satu sistem operasi dipakai oleh beberapa pengguna tetapi melakukan pekerjaan yang sama-sama menggunakan Microsoft Word. Seperti itu. Terus ada lagi single user multitasking. Jadi satu pengguna itu bisa menggunakan beberapa pekerjaan. Jadi contohnya kita bisa membuat tugas atau membuat Word dengan mendengarkan musik atau menonton video. Itu multitasking. Melakukan pekerjaan secara bersamaan. Terus ada multi user multitasking. Jadi ini konsep yang sekarang. Jadi banyak pengguna dan banyak pekerjaan, banyak yang dijalankan. Jadi beberapa orang melakukan atau mengerjakan beberapa pekerjaan yang berbeda-beda. Itu multitasking dan bersamaan. Itu mungkin pendahuluan tentang sistem operasi. Semoga bermanfaat dan semoga Anda paham. Jika tidak paham, silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.